Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 05. Melanjutkan cerita sebelumnya. Lubang menelan dewa di mulut Zhan Zusheng adalah kekosongan yang ditunjukkan oleh para dewa. Dalam pandangan Zhan Zusheng, Bai Xuanqi, 5 tetua, Ahda dan Ah-Er, Tan Yun bertekad untuk tidak memasuki gua Dewa Tusen, tetapi untuk melawan dirinya sendiri dan orang lain di ambang kematian. Dalam hati mereka, bahkan Tianzun tidak berani masuk, apalagi Tan Yun. Pada saat ini, tetua, yang merupakan yang pertama dari 5 tetua, memeluk Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi dan berkata, bocah ini membunuh tuan muda kita. Mohon setuju. Setelah membunuh bocah ini, berikan tubuhnya kepada lelaki tua ini. Saya ingin mengambil tubuh bocah ini dan kembali ke kota Raja Jianglong. Mendengar pidato itu, Zhan Zusheng mengangguk dan berkata, tidak masalah. Tapi roh jahat itu milik tuan muda ini. Ya, lelaki tua itu mengangguk. Setelah itu, sebelum semua orang menangkap Tan Yun, mereka mulai membayangkan sejenak bagaimana cara membunuh Tan Yun. Ketika semua orang berpikir bahwa situasi keseluruhan telah diselesaikan dan sulit bagi Tan Yun untuk terbang, mereka tidak tahu bahwa Tan Yun tersenyum di dalam hatinya. Karena gua menelan dewa di mulut mereka dibuka sendiri pada tahun-tahun itu, dan di dalamnya, serangkaian pembunuhan dewa dan orang suci diatur. Pada saat yang sama, Gua Tunsen adalah pintu masuk ke tempat rahasia. Dan keturunan Protoss raksasa liar dan Protoss raksasa banjir tinggal di alam rahasia. Tan Yun sangat percaya bahwa selama dia melarikan diri ke dalam Gua Tusen, dia akan aman. Dengan berlalunya waktu, beberapa saat kemudian, Tan Yun mencapai ujung jurang para dewa. Merengek. Suara siulan yang familiar seperti hantu dan serigala yang melolong terdengar di telinga Tan Yun. Tan Yun mengikuti reputasinya, tetapi dia melihat lubang hitam pekat yang sangat besar dengan diameter 30.000 kaki di kekosongan di depan. Lubang besar itu adalah Gua Tusen. Pada saat ini, bila angin gelap di Gua Tusen seperti ikan raksasa, berenang dengan kecepatan tinggi, menutup pintu masuk Gua Tusen. Suara mendesing. Tan Yun menghentikan tubuhnya, melayang ke udara dan berdiri di luar Gua Tusen. Dia tiba-tiba melihat ke belakang, menatap orang-orang dan pura-pura ketakutan, jangan datang. Mundur, atau aku akan masuk. Suara mendesing. Ketika perahu roh datang dengan kecepatan tinggi dan melayang di depan Tan Yun, orang-orang bangkit dari perahu roh. Ketika sosok mereka berkedip, mereka muncul di kepala Tan Yun, depan, bawah, kiri dan kanan. Kelilingi Tan Yun. Zhan Zusheng memandang Tan Yun dan berkata, ada desas-desus bahwa orang-orang di bawah Tianzun, bahkan jika Raja Dewa masuk, akan dihancurkan sampai mati. Jika kamu masuk, kamu akan mati tanpa sisa. Tutut, kamu akan merinding ketika memikirkan cara kematian ini. Yah, Tuan Muda Ben memberimu pilihan. Selama kamu menyerahkan roh jahat, Tuan Muda ini akan memberimu waktu yang baik. Bagaimana kalau meninggalkan seluruh tubuhmu? Mendengar ini, Tan Yun berpura-pura putus asa. Tujuannya adalah untuk membuat semua orang percaya bahwa mereka pasti akan mati setelah mereka melarikan diri dan masuk. Dengan cara ini, Raja Jiang Longshen tidak akan mengirim dewa untuk memburu dirinya sendiri di dunia Dewa Hongmeng. Melihat keputusasaan, ketakutan, dan keraguan Tan Yun, wajah Bai Xuanqi penuh dengan ketidaksabaran. Apa yang harus dipertimbangkan? Kemarilah, Nona Ben. Mencium pidato itu, Tan Yun memandang Bai Xuanqi dan berkata, tidak apa-apa bagi saya untuk menyerahkan roh jahat dan menangkapnya. Namun, Anda harus menjanjikan saya sebuah syarat. Apa syaratnya? Bai Xuanqi bertanya. Tan Yun tiba-tiba menunjukkan warna nafsu di matanya. Matanya seolah melihat melalui gaun panjang Bai Xuanqi. Dia tersenyum dan berkata, cewek, aku belum tidur dengan seorang wanita sampai sekarang. Selama kamu berjanji untuk membiarkan aku melampiaskanmu, aku akan ditangkap.
Mendengar pidato itu, Bai Xuanqi sangat marah sehingga dia dengan marah menunjuk ke Tan Yun. Kamu tidak tahu malu dan cabul. Nona ini adalah nona kedua dari istana dewa tertinggi. Bagaimana kamu bisa menggoda? Aku akan mencungkil matamu dan memotong lidahmu. Saat ini, yang paling marah bukanlah Bai Xuanqi, tetapi Zhan Zusheng, yang sangat mencintainya. Zhan Zusheng mendengar bahwa Tan Yun sangat mempermalukan wanitanya sehingga hidungnya bengkok. Dia meraung dengan suara serak, pergi dan tangkap dia untuk tuan muda ini. Bawahanku patuh. Ahda dan setelah menjawab, terbang membunuh Tan Yun. Tan Yun memandang Bai Xuanqi dan Zhan Zusheng dengan marah. Dia tiba-tiba melihat kematian dan berkata dengan senyum liar, ini adalah hal yang hebat bahwa saya dapat membuat Anda anjing pria dan wanita sangat marah sebelum saya mati. Haha, dengarkan aku dengan jelas. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukannya. Pada saat itu, Tan Yun tiba-tiba bergegas ke Gua Tusen. Mulutnya seperti membaca mantra, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Tiba-tiba, bila besar yang gelap berputar di sekitar Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Tan Yun melarikan diri tanpa cedera ke kedalaman Gua Tusen. Sambil tersenyum, dia berpura-pura sekarat dan berteriak, tolong, tolong. Suara Tan Yun yang sangat tragis terdengar oleh semua orang di luar Gua Tusen. Mereka merasa dingin dan menyeramkan di punggung mereka. Selanjutnya, orang-orang tidak pernah mendengar suara Tan Yun lagi. Zhan Zusheng berkata dengan enggan, sayang sekali tuan muda ini tidak membunuh bocah ini sendiri. Saudara Zhan, jangan marah. Tidak ada gunanya marah dengan orang mati. Bai Xuanqi menghibur dan bertanya, saudara Zhan, mengapa kamu datang ke jurang para dewa ganas? Zhan Zusheng memandang Bai Xuanqi dengan penuh kasih dan berkata, setelah aku meninggalkan retret, aku pergi ke istana dewa untuk menemukanmu. Pamanku berkata kamu membawa orang keluar dari istana dewa secara diam-diam dan datang ke jurang para dewa yang ganas untuk mengalaminya. Aku tidak mempercayaimu, jadi aku datang kepadamu. Mendengar pidato itu, Bai Xuanqi tersenyum dan berkata, Kakak Zhan, kamu sangat baik padaku. Kemudian dia meringkuk di pelukan Zhan Zusheng. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, tetua penjaga Jiang Feixiu. Setelah batuk ringan, dia memeluk tinjunya dan berkata, karena pembunuhnya sudah mati, orang tua itu tidak akan mengganggumu. Selamat tinggal. Luangkan waktumu, kata Zhan Zusheng. Setelah itu, lelaki tua itu memimpin 4 orang lainnya dan terbang menuju jurang para dewa yang ganas. Di jalan, 5 orang khawatir dan terlihat semakin jelek. Mereka sepertinya melihat kemarahan Raja Dewa ketika mereka dan yang lainnya melihat Ratu Dewa Jianglong. Salah satu dari mereka memandang pria tua bernama Zhang Qi dan berbisik, Zhang tua, mengapa kita tidak melarikan diri? 3 lainnya mengangguk setuju. Zhang Qi mengangkat alisnya dan berkata, melarikan diri. Kemana harus melarikan diri? Ayo kembali dan katakan yang sebenarnya kepada Raja Dewa. Raja Dewa mungkin tidak benar-benar membunuh kita. Lagi pula, kita hanya semut di depan Raja Dewa. Tetapi jika kita melarikan diri, jika kita tertangkap, kita benar-benar hanya memiliki satu cara untuk mati. Tidak hanya itu, keluarga kita akan menderita bersama kita. Karena itu, kita tidak bisa melarikan diri. Di luar Gua Tusen, Zhan Zusheng mengendarai perahu ilahi, membawa Bai Xuanqi, Ahda dan dan terbang keluar dari jurang para dewa yang ganas. Pada saat yang sama, kota Dewa Jianglong, Istana Dewa. Seorang lelaki tua memegangi tubuh Jiang Feixiu, berjalan ke mansion, bersujud dan meratap, Tuan, hal besar itu buruk. Suara mendesing. Saat embusan angin bertiup, seorang lelaki tua berusia 90-an dengan seikat janggut keluar dari rumah. Nama lelaki tua itu adalah Jiang Wenyun. Dia adalah manajer kediaman Tuhan. Jiang Wenyun memandangi mayat tanpa kepala di pelukan lelaki tua itu, mengerutkan kening, Wang Feng, apa yang layak membuatmu berteriak? Dan siapa yang ada di pelukanmu? Orang tua bernama Wang Feng menangis dan berteriak, manajer utama, ini adalah Tuan Mudal. Tuan kecil telah terbunuh. Ledakan.
Berita kematian Jiang Feixu, seperti bom berat, jatuh ke pikiran Jiang Wenyun dan membuatnya berdengung. Setelah waktu yang lama, Jiang Wenyun tampak pucat, tubuh tuannya bergetar, dan berteriak, "Katakan, siapa yang membunuh Tuan Muda?" Wang Feng berlutut dan berkata, "Manajer, itu adalah Tuan Muda yang dibunuh oleh seorang pemuda berjubah ungu yang menyembunyikan ranahnya." Sebelum suara Wang Feng jatuh, ada raungan sedih yang mengejutkan di luar mansion, "Nak." Saat berikutnya, seorang pria parubaya kekar bergegas masuk dari luar mansion dengan mata merah. Pria parubaya itu adalah Raja Dewa, Jiang Long. Jiang Long melihat tubuh tanpa kepala putranya dan menangis. Dia berpikir bahwa tidak ada yang berani memindahkan putranya dengan identitas dan statusnya sendiri. Siapa yang melakukannya? Jiang lama membungkuk dan mengambil tubuh putranya, meraung pada Wang Feng, "Katakan, bagaimana anak saya bisa mati? Siapa yang melakukannya?" Wang Feng menangis terseduh-seduh dan berkata dengan jujur, "Laporkan kepada Tuan." Ketika Tuan Muda pergi ke jurang para dewa yang ganas untuk mengalami, dia bertemu dengan Tuan Muda ketiga dari kota Zan, Raja Dewa tertinggi. Zan Zusheng membunuh 2 roh jahat dan menangkap 1 hidup-hidup. Tuan Muda ingin mengambil roh jahat itu. Tanpa menunggu kata-kata Wang Feng, Jiang Long berteriak, "Jangan bicara omong kosong, bicarakan intinya." "Ya." Wang Feng gemetar dan dengan cepat memberitahu Raja Dewa Jiang apa yang terjadi saat itu. "Tuan, begitulah yang terjadi. Pemuda berjubah ungu melarikan diri setelah membunuh Tuan Muda. Bawahannya kembali lebih dulu dengan tubuh Tuan Muda, dan yang lainnya pergi untuk memburu pemuda berjubah ungu." Mendengar ini, Raja Jiang Long mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tajam, "Beri aku penampilan pemuda itu." Kemudian, Wang Feng mengumpulkan penampilan Tan Yun dengan kekuatan suci. Raja Dewa Jiang Long memegangi tubuh putranya, menghadap Jiang Wenyun, berkata dengan suara yang dalam, "Kirim tentara dewa dan jenderal kepada para dewa untuk menangkap si pembunuh. Pastikan untuk membawa si pembunuh ke Raja Dewa." Setelah jeda, Raja Dewa Jiang Long menatap Wang Feng yang berlutut di tanah, meraung, "Kamu hal yang tidak berguna, putraku sudah mati, mengapa kamu tidak mati?" Raja Jiang Long baru saja meraung. Di bawah gelombang suara yang bergulir, Wang Feng pecah berkeping-keping dan mati sebelum dia berteriak. Kemudian, Raja Jiang Long menggendong putranya. Dia ingin pergi ke jurang jahat para dewa untuk memburu si pembunuh sendiri, tetapi Tuan Besar Ling Xia Tianzun memerintahkannya untuk pergi berperang melawan iblis asing dalam 3 hari, jadi dia harus mengirim seorang manajer. "Ya Tuan, jangan khawatir, budak tua itu akan menangkap si pembunuh dan membiarkanmu menghadapinya." Jiang Wenyun dengan hormat meninggalkan rumah Tuan, memanggil jutaan pasukan di kota, mengendarai perahu ilahi, dan pergi ke jurang para dewa yang jauh. Pada saat yang sama, jurang para dewa dan Gua Tusen, Tan Yun bolak-balik melewati gua tanpa cedera. Setelah terbang selama 1 jam penuh, dia mencapai ujung gua. Di ujung Gua Tunsen adalah dinding gelap biasa setinggi 30.000 kaki. Tan Yun berdiri di depan dinding di udara. Lengannya rata dan 10 jarinya memantul dengan cepat. Helai kekuatan ilahi meledak dari ujung 10 jarinya. Setelah 1 jam penuh, di kehampaan di depan Tan Yun, puluhan juta kekuatan ilahi yang ramping melaju perlahan, sangat indah. Bersamalah. Ketika Tan Yun membaca, puluhan juta kekuatan magis mulai terjalin dengan kecepatan tinggi. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi totem melingkar dengan diameter 10.000 kaki. Ada 4 kata raksasa di tengah totem, Hong Meng Supreme. "Pergi." Tan Yun meludahkan kata, "Pergi." Tiba-tiba, totem itu tercetak di dinding, seperti cairan yang merembes ke dinding. Berdengung. Kemudian, dalam kekosongan, dinding polos asli meledak menjadi cahaya halus. Dalam cahaya berkabut, sebuah pintu melingkar besar dengan ketinggian lebih dari 10.000 kaki muncul di dinding. Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan menerobos ke gerbang. Gerbang itu menghilang seolah-olah tidak pernah muncul. Pandangan Tan Yun berubah, dan dia melihat hutan kuno yang tak berujung. Setiap pohon di sini sangat besar dan menakjubkan. Setiap pohon setinggi 1 juta kaki. Apalagi aura langit dan bumi tidak tipis. Mengaum.
Raungan seperti binatang membuat gendang telinga Tan Yun sakit. Rintik. Saat dedaunan jatuh di hutan, sepasang kaki raksasa muncul di depan Tan Yun bersamaan dengan goncangan gunung. Tapi itu adalah raksasa muda dengan ketinggian 10.000 kaki dan aura agung, menghalangi jalan Tan Yun. Meskipun raksasa itu memancarkan nafas Dewa 9 kelas, dia masih terlihat ketakutan di pupil raksasanya yang menatap Tan Yun. Menurutnya, Tan Yun di bawah ini bukan dewa kelas 1, tetapi menyembunyikan kekuatannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membuka pintu ke tempat rahasia? Dewa Agung tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, "Patriark, musuh asing telah menyerbu." Suara kasar dan gila itu, seperti guntur, meledak dari tanah padat di dalam area 1,8 miliar abadi. Kemudian, suara kasar dan marah dengan kepanikan dan kemarahan datang dari langit yang jauh. Semua dewa besar siap bertarung. Bunuh dan serang musuh. Begitu suara itu jatuh, itu meraung dan terdengar terus-menerus. Tan Yun melepaskan akal sehatnya dan menemukan bahwa di hutan kuno di depan, dewa raksasa dengan nama 10.000 kaki datang ke arahnya seperti air pasang. Pada saat ini, suara lama lainnya bergema di seluruh dunia, ada invasi musuh asing. Semua dewa raksasa liar mendengarkan perintah dan berkumpul dengan dewa raksasa banjir untuk membunuh musuh. Itu Patriark. Itu Patriark. Petik 2. Pada saat berikutnya, di pegunungan kuno di utara hutan, raksasa dengan bau liar terbang menuju Tan Yun. Dong dong dong. Dengan suara keras yang tumpul, bumi retak, dan 300.000 raksasa liar berdiri di dataran kuno di belakang Tan Yun. Segera setelah itu, ratusan ribu raksasa liar bergegas keluar dari hutan kuno dan berdiri di depan Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tampak berdiri ratusan ribu gunung tinggi di depan dan di belakangnya. Pada saat ini, dewa raksasa Hong Huang setengah baya menatap Tan Yun dan membuka mulutnya. Tepat ketika dia berbicara, aliran udara dari mulutnya hampir membuat Tan Yun menjauh. "Aku adalah pemimpin protos raksasa Hong Huang. Jika kamu berani memasuki tempat rahasia, mati." Kemudian, Patriark Dewa Raksasa Hong Huang mengangkat gunungnya seperti kaki dan hendak menginjak Tan Yun. Pada saat kritis, Tan Yun buru-buru berkata, "Berhenti, aku bukan musuh. Aku di sini untuk menemukan Dewa Liar, Dongfang Yusu."